Keputusan Sony akan menghentikan game fisik di tahun 2028 sampai hari ini masih menuai pro dan kontra. Ada banyak yang nggak setuju dan mereka ini udah nyebut salah satunya this is an end of an era. Jadi era apa yang dimaksud? Apakah berhentinya era game fisik atau berhentinya era PlayStation? Yap, sampai hari ini masih banyak orang yang marah dengan keputusan Sony. Dan orang-orang yang marah ini udah sejak beberapa waktu mengumpulkan petisi. Saat video ini dibuat, udah terkumpul lebih dari 330.000 tanda tangan. Saya sih nggak yakin ini bakal berhasil ya. Jumlah total penjualan PS5 sampai 2026 udah lebih dari 93 juta unit. Jadi 300.000 tanda tangan, atau mungkin bahkan bisa nyampe 5 juta sekalipun, nggak akan ngaruh buat mereka. Apalagi data penjualan game sudah nyebut 85% adalah digital. Jadi sepertinya bakal dicuekin sama Sony. Dan kenyataannya sampai hari ini mereka nggak ngerespon. Bahkan secara bisnis, dari sejak pengumuman ini dibuat, harga saham Sony malah naik terus. Jadi ya begitulah kira-kira. Nasib para gamer setelah game fisik berhenti, ya tentu saja akan tetap jadi gamer gitu ya. Tapi mereka bilang bahwa nasib gamer ini akan berubah total gitu. Bahkan nggak berhenti sampai di situ. Game boleh digital, tapi keyboard harus fisik dan cakep dong. Asus ROG Azoth 96 HE Gaming Keyboard menggunakan teknologi switch yang canggih banget bre. Hot swappable ROG HFX V2 magnetic switch dengan ROG Hall sensor dan fitur analog, di mana keystroke-nya bisa di-custom sendiri mau seberapa dalam. Triple connectivity, bisa wired, Bluetooth, dan USB dengan ROG Speednova 8K technology. Tampilannya tambah cakep dengan full color OLED touchscreen dan 3-way knob yang fungsinya bisa di-custom sendiri. Selengkapnya cek link di bawah. Dengan dihapusnya game digital, maka akan ada banyak rantai pekerjaan yang terdampak katanya. Macam retailer, distributor, manufacturer, warehouse, logistik, sampai yang aneh, pedagang game bekas juga disebut-sebut di sini. Tentu saja menurut keyakinan saya, ini adalah logika yang sangat lemah kalau mau dipakai untuk melawan Sony. Saya ada di posisi yang netral, bukan ngedukung, bukan menolak gitu ya, karena saya selama ini main game PC udah digital baik-baik saja. Main PS, iya ada pilihan digital, ada pilihan fisik, tapi saya juga pilih digital karena lebih gampang. Dan sepertinya kalau melihat dari angka petisinya, berarti ada jauh lebih banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Jadi kalau ada yang bilang this is an end of an era, apanya yang akan berakhir? Life will go on bre. Semua akan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ini bukan hayalan. Selama perkembangan sejarah, perkembangan teknologi, udah ada banyak banget hal-hal yang hilang dan punah, tapi nggak ada orang yang merasa apapun. Life still goes on. Yang hilang biarkan hilang, yang baru tetap akan keluar. Hal terdekat yang terjadi di depan mata kita adalah soal pasar online. Baru ribut soal mematikan UMKM tahun 2025, padahal belanja online yang mematikan pasar offline udah dari sejak lama ada. Saya ingat banget di sekitar tahun 2010, waktu itu saya masih tinggal di Kalimantan gitu ya. Di sana harga barang mahal banget. Jangankan barang-barang elektronik, makanan aja, nasi pecel aja, itu harganya bisa 3 kali lipat lebih mahal dibandingin kota tempat saya tinggal sebelumnya, di Jawa. Air galon itu harganya juga hampir 3 kali lipat bre. Apalagi harga barang seperti TV yang waktu itu pengen saya beli. Jadi udah jalan-jalan ke toko, ngeliat harga TV-nya yang pengen saya beli, kok mahal banget. Dibandingin sama online, selisihnya jauh banget. Tapi gilanya waktu itu ada marketplace yang jualan dengan harga Jakarta dan bisa ngasih free ongkir sampai Kalimantan bre. Jadi akhirnya ya udah nggak pakai pikir panjang, saya belinya online dong. Dan sistem bisnis ini pelan-pelan membunuh toko elektronik offline seperti di kota tempat saya tinggal yang tadinya ada banyak banget, sekarang udah sisa sedikit dan semuanya sepi. Dan ini baru satu contoh, toko-toko yang lain juga banyak yang mengalami nasib yang sama. Toko komputer, fashion, otomotif, banyak banget toko offline yang bukan lagi gulung tikar, tapi tokonya ikut digulung sama pasar online dan nggak ada yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, transportasi, ojek pangkalan, opang. Zaman dulu hampir di setiap persimpangan jalan yang kecil-kecil gitu ya, itu ada ojek pangkalan. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Digantikan seluruhnya sama ojek online. Sempat ada banyak perlawanan saat pertama kali transisi, demo di mana-mana saat itu, tapi hasilnya nggak ada. Ojol tetap tumbuh seperti amuba yang dalam 1 menit membelah diri menjadi 2. Tukang ojek yang dulu adalah profesi yang kurang menarik, berubah 180 derajat. Pekerja kantoran banyak yang pindah haluan, berhenti kerja dan jadi driver ojol. Sarjana banyak yang nggak cari kerja tapi
langsung ngojol. Saking ramenya driver sampai harganya juga tambah nggak karuan. Ya iyalah, semua orang jadi driver, penumpang pun jadi driver. Oversupply dan bikin harga tarifnya hancur. Dan sekali lagi, nggak ada yang bisa kita lakukan. Demo berkali-kali pun nggak akan ada hasilnya. Dan saat kita bicara tentang ojek, ini udah melewati hampir 2 era. Yang pertama, era ojek pangkalan yang hilang tergantikan oleh ojek online. Dan sekarang, ojek online dihantui sama tarif yang murah. Sampai akhirnya, ini nasibnya juga udah di ujung tanduk nih. Karena para driver ojolnya udah bilang mendingan offline. Jadi, tidak menutup kemungkinan ini bakal tutup balik ke opang lagi, bre. Soal transportasi ini juga bukan dialami sama tukang ojek aja. Angkot juga udah bubar. Digantikan dengan moda transportasi modern macam mass rapid transit dan bus rapid transit. Kalau kita mundur lagi ke belakang, internet dulu juga kita mesti ke warnet, menjamur di mana-mana, tapi sekarang udah nggak ada. Sebelum ada internet, telepon dulu nggak semua orang punya, dan yang punya di rumah pun nggak semua boleh dipakai semaunya karena bayarnya mahal, bre. Akhirnya salah satu usaha paling ramai di tahun 90-an sampai awal 2000-an adalah wartel, warung telekomunikasi. Tapi mereka juga udah lama punah, dan seingat saya, pengusaha wartel dan warnet saat itu nggak ada yang demo sih. Mereka semua menerima nasib dan akhirnya ya harus cari usaha yang lain, bre. Terus apalagi kalau kita bicara tentang gadget, CD, DVD, dulu ada banyak banget penjualnya di mall. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Apakah orangnya mati? Nggak juga, mereka pasti cari usaha yang lain. Kaset, oh itu sebelum CD ya. Terus apalagi MP3 player, iPod, semuanya sudah punah. Dan seingat saya nggak ada yang demo. Jadi ya udah, terima nasib, semuanya punah. Tapi kegiatan dengerin lagunya masih tetap bisa dilakukan walaupun sekarang semuanya digital dan online. Ini bukan tentang sejarah, bukan hanya terjadi di masa lalu. Hal-hal akan punah dan digantikan dengan hal yang baru. Ini akan terus terjadi sampai kapanpun. Seperti yang kita lihat sekarang ini, transisi besar-besaran ke era AI. Nggak perlu dijelasin secara detail, semua orang udah tahu. Tapi di sini saya mau kasih tahu salah satu pertandanya. Nyebarin foto yang udah diedit itu udah ada dari sejak dulu. Dan zaman dulu kalau orang dapat kiriman foto yang viral, pertanyaan yang selalu muncul adalah ini asli atau Photoshop. Tapi sekarang kalau kamu nerima gambar atau video, pertanyaan apa yang kamu lemparkan? Udah bukan lagi Photoshop, bre. Ini asli atau AI? Photoshop udah hampir punah, coy. Jadi kalau kita kembali ke Sony tentang keputusan mereka untuk menghentikan produksi game fisik di tahun 2028, bukan 2018, bre. Ini hanya secuil dari sekian banyak teknologi yang sudah dan akan tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Mengancam boikot dan teriak akhir sebuah era hanya akan membuat kamu menjadi bagian dari era yang berakhir tadi. Entah mau boikot nggak beli PS lagi, atau mau boikot dengan cara pindah ke PC, ya PS-nya bakal tetap ada, PC-nya juga bakal tetap ada. Yang berakhir eranya adalah era kamu pakai PS, bukan era PS-nya. Dunia akan tetap berputar. Bahkan kalaupun Sony seandainya kena backlash karena masalah ini dan jadi bangkrut sekalipun, ya itu adalah sebuah era untuk Sony yang berakhir. Gaming tetap akan ada, dan saat itu terjadi, semuanya akan jadi digital. Karena sekarang aja udah hampir digital semua, bre. Bahkan mungkin sebentar lagi kita akan sampai pada suatu masa di mana aset digital ini udah nggak dijual lagi. Kita nggak bisa lagi beli, tapi harus pakai subscription. Di mana hal itu saat ini juga sudah terjadi. Asik banget gak sih?